Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang the principle of fraud atau prinsip dari penipuan. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi ini di video yang ke-9 ya. 9. Ini hari Selasa tanggal 14. Oke. Nanti kita pertama-tama kita akan masuk ke contoh dari penipuan ini. Kan kita belajar prinsipnya. Kalau ada kayak gini tuh ini namanya penipuan. Nah, kalau ada kayak gini ini penipuan namanya. Jadi kita pakai prinsipnya dulu, pakai contohnya dulu lah. Contoh dari ini supaya kita bisa tahu prinsip penipuannya. Oke. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke ayat yang pertama kita adalah Genesis 3 ayat 6. Genesis 3 ayat 6 di sini dibilang kalau astaga salah lagi ya, tuh. Bukan Genesis 3 ayat 6. Oke, maaf. Ada ini kesek-kesek ya paling. Maaf. Jadi ayat yang pertama kita itu di Genesis 2 ayat 7. Ini yang benar, oke? Jadi di sini dibilang kalau Lord God, Lord itu siapa? Lord itu Yesus sendiri. The one Lord, ya kan? Satu-satunya Lord itu adalah Yesus Kristus yang memiliki nature God yang bisa menciptakan itu kan. Nah, jadi Bapa menciptakan atau membentuk format manusia itu melalui Lord, yaitu Yesus Kristus. Jadi God atau Bapa itu membentuk manusia melalui Yesus Kristus atau satu-satunya Lord. Jadi manusia dibentuk dari dust of the ground. Dust of the ground ini adalah debu tanah, debu tanah atau tanah ini, tanah yang kita injak, dan di mana keberadaan tanaman tumbuh, itulah kita dari situ. Lalu kita dibentuk dengan itu, jadi kita dibentuk, lalu akhirnya kalau dibentuk itu bukan difirmankan. Kalau di penciptaan sebelumnya kan dibilang and God said atau Tuhan berfirman, lalu ada terang, ada cakrawala, nah gitu kan. Tapi ini beda lagi, dibuat atau diform, dibentuk. Nah, dibentuk ya bagusnya ya format itu. Lalu kalau kita dibentuk itu kita bisa mengerti kalau God itu atau Tuhan sendiri itu punya tangan lah ya. Nah, dibentuk. Karena kan dan kita tahu kalau memang Tuhan itu memiliki tangan atau jari 10 jari bahkan, karena kita adalah apa? Kita adalah image of God atau cerminnya Tuhan. Jadi sama, jadi Tuhan itu dia membentuk kita. Jadi Tuhan itu membentuk kita dengan tangannya dia sendiri. Lalu dia hembuskan nafas dari hidungnya dan mengeluarkan breath of life. Lalu manusia ini menjadi living soul. Oke, mantap ya. Jadi kita simpulin dulu. Jadi
dust of the ground itu dia ditambahkan dengan bread of life. Oke. Lalu menjadi sama dengan living soul. Oke, itu ya. Jadi ini adalah matematikanya atau ya gitulah. Kalau kita bikin dari tempat ini. Dan ini deformed ya. Ini deformed. Ini deformed. Dan kalau yang bread of life ini diapain? Di breaded. Oh ya, bacanya gimana nggak tahu. Breaded tak gitu lah, bilang aja. Bread. Bread itu malah jadi kayak roti. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya bread itu tuh kayak dihembuskan. Jadi Bapa melalui anaknya Yesus Kristus itu dia menghembuskan nafas kehidupan ke tanahnya ini, ke tanah yang terbuat dari tanah ini kan, debu yang dari tanah ini, debu tanah kan. Lalu ini kan debu tanahnya ini deformed. Lalu yang debu tanah yang deformed ini dihembuskan di bread of life atau nafas kehidupan. Jadi ini menjadi living soul. Oke, living soul ya. Jadi sekarang itu menjadi manusia. Jadi ini man. Ini atau ini adalah man kan. Man atau bisa dibilang siapa? Adam dan Hawa. Oke. Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu kan manusianya itu sendiri kan. Atau yang bernature Adam. Oke. Masih ingat kan? Kita sekarang masuk ke ayat selanjutnya. Jadi kan di sini tuh kita harus mengerti tentang pilihan. Oke, pilihan. Apa itu pilihan? Pilihan itu adalah oknum yang bisa memilih sesuatu atau menentukan sesuatu yang dia mau, yang dia pilih gitu. Nah, ya. Misalnya kamu itu mau bisa makan tapi nggak minum, atau mau minum tapi nggak usah makan. Lalu bilang, mendingan aku pilihnya mau minum aja tapi nggak usah makan gitu. Oke, itu pilihanmu ya. Lalu pilihannya dikasih, nih ya, kamu minum aja tapi nggak boleh makan, nggak ada makanan gitu. Oke, itulah istilahnya ya. Jadi itu ya, pilihan tuh itu. Sekarang kita tahu kalau Adam dan Hawa saat diciptakan itu mereka nggak ada pilihan, atau saat dibentuk tuh nggak ada pilihan. Dan ini kan mereka dikasih kehidupan kan, atau nafas dari kehidupan. Jadi bisa dikasih kehidupan tuh Adam dan Hawa itu nggak dikasih pilihan. Masa tanahnya bisa diomong, tanah, kamu mau hidup apa enggak? Padahal kan nggak hidup itu kan. Apa kalau mau memilih itu harus hidup, ya kan? Kalau misalnya kita mati, kita nggak bisa memilih. Kalau kita hidup baru kita bisa memilih. Jadi saat hidup ini tuh kita harus manfaatkan, yaitu kita untuk pilih yang benar itu kan, pilih yang positif itu. Jadi kita harus pilih yang benar. Karena kalau kita mati, kita nggak bisa milih lagi. Nah, kehidupan untuk kita memilih ini namanya adalah probation. Oke. Jadi
Nanti di saat ini tuh ada namanya probation. Nah, probation ini tidak adalah saatnya di waktu untuk memilih, waktu memilih ya. Jadi probation ini untuk waktu untuk memilih. Oke. Jadi di dalam probation ini Adam dan Hawa dikasih pilihan. Nah, pilihannya itu apa? Pilihannya itu apa? Pilihannya itu apa? Nah, ini ya ayatnya ada di, kita buka dulu, Genesis 2 ayat 16 sampai 17. Oke, ini ya. Jadi di sini Lord God lagi ya nih, apa, Bapa melalui anak ini memerintahkan atau perintahkan, komen dan bilang ke manusia itu, ini komennya atau perintahnya yang diberikan Bapa melalui anaknya ini adalah ini, dan demikianlah komitmen itu, perintah itu. Jadi pohon yang ada di buah dari pohon yang ada di taman ini, semua pohon yang ada di taman ini buahnya kamu boleh makan. Oke. Buahnya kamu boleh makan, terserahlah kamu makan aja, makan apapun sini yang ada pohon ini, makan aja free atau freely dibilang, atau freely itu free itu adalah, free itu apa ya bahasa Indonesia, aku lupa juga aku. Aduh, free itu lupa lagi aku tahu tapi nggak bisa ngungkapin apa ya. Free itu bebas ya, bebas untuk dimakan, bebas sekali. Mau makan itu makan aja. Lalu ayat 17 dibilang tetapi ternyata masih belum koma, masih belum titik atau bahasa Inggrisnya period, masih belum ini, masih belum titik, belum ada titik yang masih koma ini. Dibilang tetapi pohon atau buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan, karena kalau di saat hari itu juga, saat kamu makan itu, kamu akan benar-benar mati. Oke. Oke, coba. Dan kita cari dulu, aku lupa juga nih ayatnya. Pohon yang semuanya ini pohonnya namanya apa? 18 19 mana ya? 20 juga berarti. Sampai 20 ya. Belum, bukan. Enggak ada ya. Ini kan ini 2 ayat 17 ya. Genesis 2 ayat 18 19 20. No, nggak ada lagi. 21 bukan, 22 23 24 25 26 lah, ada malah
Contoh apa sih? Waduh. Apa ya? Oke semuanya, kita lanjut. Karena hujan nih, jadi ada jemuran aku. Harus tak ambil dulu, jadi kita lanjut sekarang ya. Jadi ayatnya itu ternyata di Genesis 2 ayat 9. Genesis 2 ayat 9 itu dibilang, kalian aja 8 lah ya. Di ayat yang 8 itu dibilang, mana 8 ini? Nah, ayat yang di 8 itu dibilang kalau manusia yang dibuat tadi itu lalu ditempatkan di Taman Eden. Oke, pokoknya di Taman Eden lah ya. Lalu di ayat yang ke-9 dibilang, ayat yang ke-9 itu di taman itu ada banyak pohon, ya ada banyak pohon-pohon gitu lah ya. Lalu di situ ada apa? Ada pohon-pohon, dan pohon-pohonnya itu bagus, good for food atau bagus untuk makanan. Nah, di situ di sana juga ada tree of life. Tree of life dan juga yang juga ada di tengah-tengah garden, dan ada juga tree of knowledge good and evil. Jadi ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ada dua pohon yang di tengah. Pohon yang pertama itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Juga kalau pohon kehidupan itu enggak dilarang, karena yang dilarang itu cuma pohon pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Oke. Jadi karena tadi Tuhan sudah berfirman kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu mati saat di hari itu juga. Lalu jadi kita sekarang dapat di probation ini, probation yang adalah waktu untuk memilih, jadi pilihannya itu adalah hidup atau mati, atau kalau hidup, kalau pilih hidup itu makan buah dari of life. Okay. Kalau pilih mati itu makan buah dari tree of knowledge of good and
F. Jadi kita ya ini ya. Jadi kalau mau hidup, kalau pilih hidup, bukan mau ya. Kalau pilih hidup ya, memilih hidup itu makan buah dari tree of life. Dan tidak makan buah dari pohon buah dari knowledge of masih kurang of good and evil. Oke, itu ya. Ini kita kasih lalu kalau yang ini ya makan buah. Oke, jadi itu dua pilihannya itu pilih yang mau hidup atau mati, karena ini tuh pilihan dari waktu dia belum hidup. Gini ya, maksud aku tuh seperti ini. Jadi waktu Adam dan Hawa itu masih jadi debu, masih debu tanah, yang sebenarnya namanya bukan Adam tapi ya debu tanah gitu kan. Lalu Adam dan Hawa dibentuk seperti rupanya Tuhan sendiri. Lalu di sini dibilang dihembuskan nafas kehidupan, dan itu menjadi living soul, jiwa yang hidup, dan jadilah itu Adam dan Hawa. Nah, saat Adam dan Hawa diciptakan itu kan mereka nggak ada pilihan, yang tadi aku bilang, debu, kamu mau tak hidupin apa enggak, tak kasih nafas kehidupan, nggak bisa kan, karena yang tadi aku juga bilang, kalau mau ada pilihan itu harus hidup. Jadi kalau kita hidup kita ada pilihan, tapi kalau kita udah mati kita nggak ada pilihan gitu ya. Nah, makanya itu saat Adam dan Hawa hidup, atau debu tanahnya itu hidup, akhirnya Adam dan Hawa dikasih pilihan. Adam dan Hawa, kamu mau hidup atau mati? Itu kalau kita pikir kan, ya jelas lah maunya hidup, emang mau mati gitu kan. Masa mau mati gitu kan, kan nggak mungkin kalau mau mati. Ya udah, jadi sekarang kita akan lihat apakah benar apa yang kita pikirkan itu. Ya pasti mereka pilihnya mau hidup lah, masa mau mati. Dikasih kehidupan, udah bisa makan, udah bisa menjaga. Kalau kita lihat di Genesis, kita lihat di Kejadian 2 itu, Adam dan Hawa bisa ngasih, Adam bisa ngasih nama ke binatang-binatang itu, lalu bisa makan, bisa ambil buah gitu kan. Masa maunya mati gitu kan. Apalagi menjadi cerminnya Tuhan kan, masa nggak mau gitu kan. Ya udah, sekarang kita lihat apakah yang kita pikirkan itu tadi benar, karena kalau kita pikir itu kan belum tentu benar kan. Nah, habis itu kita lihat di Genesis 3 ayat yang ke berapa, ayat 2 pokoknya, ayat 1, Genesis 3 ayat 1 sampai 7 deh.
ini aja. Oke. Jadi ini ayatnya panjang, ini sebenarnya cerita yang kita ambil ya. Kalau teman-teman udah tahu ini, mendingan teman-teman cepetin aja lah ya, cepetin ke dicepet-cepetin kalau udah tahu ceritanya ini. Tapi kalau mau dengar ceritanya atau kita establish gitu kan kalau ceritanya, karena ini juga penting juga kan supaya kita tahu prinsip. Saranin jangan cepetin lah kalau teman-teman tahu udah. Jadi kita sekarang masuk aja, kita langsung pakai gaspol lah, pakai gaspol langsung kita seperti mobil sport yang berjalan cepat sekali. Jadi di sini Hawa lagi jalan-jalan nyari makan, bukan nyari makan sih, karena kan mereka kalau nggak makan juga mungkin mati. Jadi itu mereka lagi mau nyantap buah yang sangat lezat ini, enak ini. Jangan yang nyari ambil buat suaminya juga Adam gitu kan, Adam. Lalu tiba-tiba dia masih dia ditinggal sama ketinggalan Adam. Ini ceritanya kalau ke awal-awal. Jadi Tuhan bilang kalau Hawa, kamu jangan meninggalkan suami kamu, karena tinggalin alias Adam ya. Karena ya kamu jangan gak sama Adam, mau sama Adam. Tapi saat ini, waktu ini, ketika ini Hawa lagi sendirian, udah nggak sama suaminya alias Adam, dan terperingatin oleh Tuhan sendiri. Lalu tiba-tiba dia waktu agak deket dengan agak tengah-tengah gitu, agak di tengah-tengah gitu, agak di tengah-tengah garden atau tengah-tengah taman Eden, yaitu yang ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang nama itu, aduh, ada maaf, sorry ya, jadi tak ulangi lagi. Jadi tiba-tiba Hawa itu dia lagi ada di tengah-tengahnya taman Eden, dan yang di situ ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah tiba-tiba dari pohon situ ya ada muncul yang ada namanya serpent. Jadi udah mulai masuk bait satu ya nih. Serpent, mana serpent? Now the serpent. Lalu serpent bilang, keluar ini lah, kita bilang bahasa Inggris ya, keluar ini. Keluar ini bilang, Hawa, kamu nggak dibolehin ya makan pohon, makan buah di pohon ini, makan semua buah di pohon ini. Lalu si Hawa jawab di ayat 2, bukan, salah bukan gitu, salah dengar paling ya. Tapi itu yang ini tuh yang benar, kalau Tuhan itu berfirman untuk kita itu boleh makan semua pohon di taman ini. Kalau ayat 3 dibilang, tetapi pohon yang di tengah-tengah taman ini, Tuhan bilang kamu akan
kamu tidak boleh makan itu. Kalau kamu makan itu atau menyentuhnya, bahkan menyentuhnya, kamu akan mati. Tuh. Lalu ayat keempat bilang, si serpent bilang, si ular itu bilang kepada wanita itu, atau istrinya Hawa, istrinya Adam, Hawa, kamu itu kalau makan itu kamu nggak akan mati, kamu nggak akan benar-benar mati, lidah dibalik kan. Lalu akhirnya lalu dia bilang, lalu ular itu lanjutin ayat kelima, karena Tuhan itu tahu kalau kamu makan itu, pada hari itu juga mata kamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kalau Jimmy bilang gods, atau kalau bisa dari dewa gitu, dewa. Dan kamu akan menjadi, dan kamu akan tahu baik dan yang jahat. Kok kita kalau dengar ini kok kayak bener juga ya, orang namanya aja pengetahuan baik dan jahat, kok bisa tahu pengetahuan, kok bisa mengetahui yang baik dan yang jahat ya. Wow, kayaknya tertarik. Kenapa harusnya nama yang dikasih Tuhan itu harusnya pohon kematian gitu kan, yang tadi kan pohon kehidupan kan, tree of life, pohon dari kehidupan. Harusnya yang namanya ini harusnya pohon kematian gitu kan, tapi kenapa ini gitu kan. Nah, habis itu kita ke ayat yang ke-6. Lalu akhirnya intinya di sini ayat yang ke-6 dan 7, akhirnya Hawa tertipu dan akhirnya dia makan buahnya itu dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu apa yang dibilang ular itu terjadi, kayak wah mataku terbuka. Lalu dia kasih kayak wah enak sekali gitu kan, lalu dikasih ke suaminya, nih Adam, aku enak sekali itu, nih coba makan ini. Lalu akhirnya Adam, beneran ini kan Tuhan udah bilang gitu kan, Tuhan udah bilang kalau kita nggak boleh makan. Lalu Hawa bilang, iya aku tahu itu, tapi cobalah dulu nih, coba tuh gigit aja. Oke, lalu Adam akhirnya masuk dan dipegang itu, tapi harusnya dia mati, tapi dia masih bisa makan. Nyam, nyam, nyam. Lalu ayat yang ketujuh dibilang kalau mata mereka langsung terbuka dan mengetahui kalau mereka itu gak pakai baju, telanjang, dan mereka mengetahui kalau mereka itu lagi malu. Nah, dari kata-kata ini, atau dibilang kalau Adam dan Hawa itu mengetahui kalau dia malu, artinya dia nggak langsung mati, nggak langsung dibilang Adam dan Hawa akhirnya mati itu enggak, tapi Adam dan Hawa malu, dia masih hidup. Nah, artinya yang dibilang ular bener dong, kalau kamu kalau makan ini nggak akan mati dan mata kamu akan terbuka. Maksudnya mata kamu terbuka tuh kamu akan lihat kalau kamu akan mengetahui kalau kamu sedang telanjang. Habis itu kamu akan mengetahui baik dan jahat, kamu akan mendapat ada dosa di situ kan. Oke. Jadi walaupun kita nggak lagi ngomongin tentang dosa ini kan, tentang kita akan mungkin besok kita akan cari tahu tentang kalau Tuhan kehendaki, kita akan cari tentang lah, artinya orang bilangnya benar dong ya. Waduh, ular ini benar berarti ya, padahal dia ngomongnya salah ya. Padahal dia menentang apa yang dibilang God, yang dibilang Tuhan, ada Tuhan salah dong. Ada. Jadi walaupun Tuhan itu kan tidak, bukanlah pengarang dari kebingungan, jadi pasti ada jawabannya. Tapi mungkin
nggak bisa sekarang karena judul kita hari ini adalah prinsipnya itu kan, prinsip dari penipuan. Jadi sekarang aku udah punya gambar. Yang mana ini gambar? Nah, keluar akhirnya. Oke, ini ya. Kelihatan nggak ya kalau dari situ ya? Masa nggak kelihatan sih kalau dari kalian ya? Ya, kelihatan. Kelihatan gede sekali, gede sekali. Saya nggak perlu besar-besarin ya, pasti udah kelihatan lah ya. Nah, di sini intinya ada, misalnya ada 2 oknum. Ada Oke, maaf. Mungkin ada kresek-kresek. Jadi, ada 2 oknum. Aku kasih warna, kasih color code. Itu yang satunya ini ada yang oknum yang warnanya ungu dan oknum yang warnanya merah. Oke. Ada yang ungu sama merah. Nah, yang merah ini adalah penipu, deceiver bahasa Inggris ya. Nah, yang merah ini siapa? Kalau dari contohnya kita tadi, siapa? Betul sekali, ular. Okay? Walaupun aku nggak tahu apa yang kalian bilang tadi, tapi aku percaya kalian pasti bilangnya ular. Tapi kalau enggak, ya dengerlah, ulangin lagi lah. Mungkin kalian yang cepetin tadi, mungkin kalian yang cepetin ceritanya, kalian mendingan kalian denger ulang lagi aja, karena ternyata kalian belum mengerti. Jadi yang menipu itu ular yang ada di pohon itu. Ular ya. Oke, siap. Aku ingat lagi, tiba-tiba aku ingat kalau ular ini siapa. Coba kita lihat di Wahyu ya. Kita langsung dari ayat yang dari kitab pertama di Alkitab, langsung kita ke ayat kitab terakhir di Alkitab, yaitu di Wahyu. Wahyu 12 ayat bukan 17. Bentar, saya cek dulu. Aku ingat kok ada 17 ini. 11 atau apa? Ya nggak ada malah. Oke, sebentar. Ternyata itu bukan yang belasan, ternyata 9. Jadi di sini dragon atau naga yang ada di cerita yang adalah simbol di cerita ini, di cerita di Wahyu 12 ini adalah old serpent, adalah ular tua. Lalu yang dipanggil setan, iblis, yang menipu seluruh dunia. Oke, dari situ aja, sampai situ aja. Di ular tua itu kita bisa nyambung ke mana? Ular yang ada di Taman Eden. Nah, ular tua akhirnya ini di Wahyu ini kitab terakhir. Lalu tua artinya masa lalu, mundur ke belakang. Ada ular yang menipu juga, yang deceive, yang menipu. Nah, itu adalah setan ternyata. Nah, ini setan ini sebenarnya, setan yang menipu. Berarti setan bener dong ya tadi. Makanya itu nanti ya nonton lah ya, nanti besok lah. Mungkin aku mau rekamnya hari ini tapi kirimnya besok, atau besok aku ini rekamnya, tak tahu juga. Nah, kita masuk ke pelajaran aja. Jadi di ular tuanya atau setan ini yang adalah penipu, dia menipu. Ular tua ini penipu atau deceiver. Lalu ular tua ini, penipu ini atau deceiver, dia menipu. Jadi penipu ini menipu.
penipu ini menipu, atau bahasa Inggrisnya deceive. Deceive siapa? Menipu siapa? Menipu oknum lain. Lalu oknum lain ini bisa dua sebenarnya. Dia bisa tertipu atau dia nggak tertipu. Tapi kalau kalau berhasil penipuannya ini, kalau berhasil ditipu, ya artinya dia tertipu. Ada oknum yang tertipu. Nah, ini semua namanya penipuan atau deceit. Atau ini sebenarnya ada kata lainnya itu fraud ya. Karena ini biar apa? Biar sama kayak ini. Tapi mungkin kita ganti aja deceit. Ya, berarti judul kita ganti saja Principle of Deceit. Ganti aja mendingan ya. Tadi jadi yang tadi itu salah ya. Jadi nanti judulnya yang judul di mana? Di YouTube ini namanya The Principle of Deceit, prinsip dari penipuan. Tapi yang video awal-awalnya itu fraud gitu. Ya nanti akhirnya inilah akhirnya ya. Deceit. Kita ganti aja deceit ya. Atau penipuan karena biar sama ini kan. Karena di semua kan di jadi itu ya prinsipnya itu. Aku ulangin lagi, udah setengah jam lebih apa. Jadi ini dia di prinsip dari penipuan itu atau deceit ini adalah ada penipu atau deceiver yang menipu atau deceive oknum lain, dan akhirnya oknum lain itu tertipu atau deceive, atau mungkin oknum lain ini bisa tidak tertipu gitu ya. Dan ingat, tertipu itu artinya orang yang tertipu itu tidak tahu kalau dia sedang tertipu. Oke, ngerti ya? Kayak misalnya aku ketipu, gak mungkin aku tahu aku tertipu. Aku tipu ya? Waduh, ketipu. Wah, gak mungkin gitu kan. Jadi tertipu, kamu tuh tertipu. Masa sih aku tertipu? Gak mungkin, enggak. Iya, kamu tertipu gitu. Nah, itu ketipu beneran itu. Nah, ketipu tuh nggak tahu kalau dia ketipu. Jadi pelajaran kita ini hari ini cukup panjang ya, walaupun kayak kemarin 40 menitan gitu kan ya. Mungkin nanti ke depan aku akan bikin video yang 1 jam gitu kan ya ini memang dikit-dikit. Oh ya teman-teman, jadi ya memang aku sekarang udah kayak aku nggak kasih lagu. Aku nggak kasih lagu buat awal-awal. Ya, jadi terima kasih semuanya udah nonton ini ya. Jadi ya aku tadi yang lanjutin tadi, kalau ya nggak tak kasih lagu ya kenapa ya pokoknya terima kasih lah ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Oh ya itu karena ngeditnya itu harus rendering, tapi ya apa kasih lagu juga tuh, cuma kasih lagu doang kan awal-awal doang, itu mendingan nggak usah lah ya. Apa harus ya teman-teman apa ya, nanti teman-teman di komentar tuh kalau ada yang komen minta kasih lagu, yo tak kasih lagu aja. Kalau sebenarnya sih aku menurutku sih nggak usah, karena cuma lagu doang, dan itu membuat aku tuh rekam apa untuk nggak bisa bikin video yang bisa diupload itu harus agak lama karena harus di rendering gitu kan. Dia menurut teman-teman gimana gitu. Dan apakah aku perlu kasih subtitle? Tapi menurutku sih aku perlu kasih subtitle dan perlu tak ganti-ganti utak-utik itu buat supaya kata-katanya benar ya. Jadi teman-teman yang denger ini ya bisa komentar lah ya. Aku nggak tahu nih siapa yang nonton gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau ada yang ya tanya-tanya lah, atau gimana kalau
ya bilang tadi tuh kalau mau kasih lagu ya nggak apa-apa. Terus kalau kasih lagu ya nggak apa-apa gitu kan. Mereka pasti kan maunya firman aja kan. Iya. Kalau ya jadi terima kasih ya semuanya udah nonton ini. Oke semuanya, terima kasih sudah nonton video ini selama setengah jam lebih. Jadi terima kasih selalu listening terus bersama-sama atau sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus, dan juga bisa nonton video ini. Jadi tonton terus LGW channel ya. Jadi teman-teman bisa nonton jam 14 ya, jam 14 WIB kalau di Indonesia, oke. 14 WIB, atau kalau kita ngomongin jam 2 WIB. Oke, terima kasih semuanya, dadah.